Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari kematian sesaat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Maka dari itu perbanyaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kesempatan, setiap waktu, selagi nafas kita berhembus, selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita juga senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang luar biasa, panutan kita, teladan kita. Seluruh kebaikan, seluruh kemuliaan akhlak melekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara mungkin kita banyak sifat-sifat keburukan yang masih kita pelihara, dan kita belum mampu menundukkan, belum mampu mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Sementara kita ini kadang tidak mengikuti Rasul, tapi kita mengikuti keinginan kita, hawa nafsu kita, pikiran kita, sehingga kita ini belum tercelupkan secara penuh, secara utuh dari akhlak beliau. Nah, akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu akhlak beliau. Jadi di antara lain yang perlu kita teladani adalah bagaimana kita menggali nilai-nilai kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, di samping dari As-Sunnah atau dari hadis Rasulullah itu sendiri. Maka kemudian Nabi Muhammad itu disebut sebagai memiliki akhlak yang agung. Dalam surat Al-Qalam itu, innaka la'ala khuluqin adim. Sungguh pada diri kamu wahai Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Jadi kurang apa kita punya teladan yang luar biasa, jamaah sekalian. Maka dari itu mari kita belajar bersama-sama sedikit demi sedikit. Kemudian mengidentifikasikan diri kita untuk mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping sifat yang wajib Rasulullah itu, juga banyak sifat-sifat yang lain yang melekat pada Rasulullah yang bisa kita teladani. Sidik, dapat dipercaya, jujur itu. Apakah kita sudah menjadi orang yang jujur ataukah belum? Jangan-jangan kita sedikit-sedikit bohong dan seterusnya. Amanah, dapat dipercaya. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Fatonah, cerdas. Jadi kita bisa membaca situasi, kondisi, bisa menyikapi keadaan, itulah kecerdasan. Baik kecerdasan dalam pengertian sempit maupun luas. Kemudian tabligh, menyampaikan. Apakah kita sudah menyampaikan apa yang kita punyai kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, atau kepada orang lain pada umumnya? Ini antara lain, jemaah. Nah, di antara yang dimonumentalkan di dalam Al-Quran adalah sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 159. Yang ini menjadi fokus kita pada kesempatan pagi hari ini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, coba kita belajar kepada ayat ini. Kita tadabbur surat Al-Imran 159 ini. Dan karena rahmat dari Allah lah kamu bersikap lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila sudah bermusyawarah, maka berazamlah, membulatkan tekad dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pelajaran pertama jamaah sekalian, agar kita memiliki sifat, memiliki perangai perilaku yang lemah lembut. Lemah lembut jawane napa nggih lemah lembut. Mungkin ya mendekati welas asih lah. Jadi kita menyayangi kepada orang lain, kepada sesama, kepada makhluk-makhluk itu dengan sepenuh hati, menyayangi benar-benar. Jadi mencintai kepada terutama orang-orang yang dekat dengan kita dengan sepenuh hati, karena memuliakan mereka, menyayangi kepada yang lebih tua, kita menghormatinya. Bahkan kepada binatang sekalipun kita juga harus menyayangi. Bagaimana kita terhadap kucing kita, peliharaan kita, sayang. Nah, secara spesifik disampaikan bahwa yang kedua, jika berlaku kasar maka mereka akan menjauh. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah berlaku kasar, berlaku yang istilahnya menyakitkan kepada orang-orang yang dia sayangi di sekitarnya, bahkan memujinya dengan pujian-pujian yang luar biasa. Nah, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita jamaah sekalian. Seringkali kita ini mungkin berperilaku keras, kasar dan lain sebagainya. Kalau tegas itu boleh, memang harus ya tegas, tapi tidak kasar. Nah, inilah antara lain, baik kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, orang-orang di sekitar kita, atau di medsos. Sekarang kan ada zaman baru ya. Kalau dulu tidak ada zaman medsos atau dunia media sosial. Nah, berperilaku yang kasar, maka dia bisa keluar misalnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah suka memaafkan kesalahan orang. Apalagi di bulan Ramadan ini, dada ini rasanya sesak kalau kita ini tidak mau memaafkan kesalahan orang jemaah sekalian. Sesak rasanya dadane. Kalau kita menyimpan dendam, menyimpan kemarahan dan lain sebagainya, ini kan sesek dada kita. Nah, itu yang bisa jadi penyakit itu. Jadi kita menyimpan bara dalam sekam. Fa'fu anhu, maka hendaklah kita berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sebesar apapun kesalahan orang lain itu harus kita berani memaafkan. Ya, harus memaafkan. Tapi kalau utang ya tetap harus disarutang. Memaafkan itu kan kepada kita masalah mental, masalah jiwa. Jangan sampai antar tetangga, antar saudara itu, wah tidak kenal ini gimana ini nyontoh siapa? Kan aneh, unik bin ajaib itu. Ironi sesama muslim dengan tetangga dan lain sebagainya. Maka hendaknya saling memaafkan. Mana yang memulai dia berbuat baik atau minta maaf, itulah yang terbaik. Tidak hanya memaafkan, yang berikutnya yang keempat adalah memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah si fulan yang sudah menyakiti saya. Saya sudah memaafkan walaupun dia tidak minta maaf, begitu ya. Jangan sampai malah aku bakal ngapurane nek orang jaluk ngapura maring aku. Molan dongak nasi ngelek, muka-muka cilaka dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Inilah jamaah sekalian
Jadi kita itu kadang-kadang tidak membuka diri dari perubahan ke arah yang lebih baik. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah wasyawirhum fil amr. Ini antara lain perilaku yang baik, yang mulia, yang luhur, yaitu prinsip syuro, bermusyawarah. Musyawarah itu perintah Allah, perintah Rasul, ajaran agama kita. Jangan dikira musyawarah itu bukan perintah agama. Pancasila kan tahun 45 ke sini. Dalam agama kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk suka bermusyawarah. Ya, dengan nama lain apalah, gendu-gendu rasa, rembugan, atau apa namanya, yang semisal dengan itu. Karena inilah kebenaran akan diuji ketika kita bermusyawarah. Oh, urun rembuk bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan. Dan Nabi itu sangat senang bermusyawarah, terutama dalam urusan-urusan strategis, urusan-urusan keduniawian dan lain sebagainya. Ini bagaimana perang ini menghadapi musuh, kita pakai strategi apa misalnya. Ini dengan musyawarah. Kemudian yang berikutnya kita berazam, membulatkan tekad. Kalau sudah musyawarah, ya bismillah, kita laksanakan hasil musyawarah, kita serahkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian bertawakal kepada Allah. Jangan-jangan kita ini tidak bisa bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada pikiran kita, bertawakal kepada harta kita, bertawakal kepada ilmu kita, bertawakal kepada kepintaran kita. Ini yang kadang-kadang keliru. Bertawakal itu kepada Allah, menyandarkan urusan kepada Allah, menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Wah, ini misalnya kita sebagai petani udah bercocok tanam, wis tandur, wis matun. Kemudian kita menyampaikan, wis pokoknya panenku mesti main ya, aku wis para ahlinya dan sebagainya. Nanti dulu. Yang menentukan itu Allah, bukan orang, bukan pikiran, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menanam padi, sudah dibersihkan dan sebagainya, semoga hasilnya bagus. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ada keyakinan-keyakinan yang menyertai dari bertawakal itu sendiri kepada Allah. Kalau sudah tawakal kepada Allah, ya sudah, kita menerima hasilnya dengan baik. Tawakal Allah. Kemudian di akhir ayat 159 ini Allah menyampaikan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu kan Allah sangat senang, sangat suka. Maka kemudian apa yang dia usahakan, apa yang dia pintakan, yang dia doakan oleh Allah akan diperhatikan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantaranya jamaah sekalian, dan masih banyak lagi sisi-sisi akhlak moral di dalam Al-Qur'an yang harus kita kaji, kita pelajari, kemudian kita identifikasikan di dalam diri kita, kita distribusikan di dalam pikiran, perasaan dan perilaku kita. Paling tidak kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jamaah sekalian sebagai bahan renungan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.